Mana sih awalnya buat moderator ini? Sudah direkod, sudah aman semuanya, jangan sampai tidak terekod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari rekan Julka Ariandi Aljikri. Kepada rekan Julka Ariandi Aljikri, waktu dan tepat atau waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator rekan Taufik Anugrah Sinuraya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paper yang saya review, yaitu a comparison of reliability and resource utilization of radiation fault tolerance mechanism in spaceborne electronic system. Jadi untuk yang pertama itu kita akan membahas latar belakang. Yang pertama adalah apa itu mekanisme fault tolerance. Fault tolerance itu merupakan kemampuan suatu sistem untuk terus beroperasi dengan benar meskipun terjadi kegagalan pada sebagian komponennya. Yang mana jika terdapat rusak atau error pada satu komponen, maka tidak akan mempengaruhi atau merusak juga kinerja dari komponen-komponen yang lain. Yang mana ini bertujuan untuk mencegah kerusakan total, lalu menjaga kinerja dan juga keandalan, dan juga kini akan memaksimalkan atau meminimalkan waktu berhenti dari kinerja sistem tersebut. Contoh Beberapa contoh fault tolerance pada sistem luar angkasa atau spaceborne itu yang pertama ada redundancy, lalu ada error detection and correction, ada watchdog timers, ada reconfigurable system, radiator hardening, dan juga scrubbing. Lalu, mengapa mekanisme fault tolerance itu diperlukan? Yang pertama adalah terkait konteks era new space, yang mana tren industri sekarang itu perubahan dari misi luar angkasa yang state-led ke komersial, yang mana bisa kita lihat contohnya ada LEO Satellite, CubeSat, dan lainnya. Lalu untuk kebutuhannya itu sekarang lebih ke commercial of the self atau COTS, seperti FPGA untuk efisiensi biaya dan juga fleksibilitas desain. Selain itu juga ada tantangan radiasi luar angkasa yang mana terdapat ancaman berupa partikel radiasi yang juga menyebabkan single event upset yang berdampak pada kegagalan misi kritis seperti hilangnya kendali satelit. Lalu untuk solusi konvensional yang sering diterapkan itu adalah radiation hardened chips dan juga shielding pada komponen satelit. Lalu untuk tujuan penelitiannya yaitu membedah efektivitas mekanisme fault tolerance untuk aplikasi luar angkasa. Untuk yang pertama itu terdapat pertimbangan dalam pemilihan FTM atau fault tolerance mechanism yang optimal, berupa keandalan metode dan juga efisiensi dalam hal sumber daya, seperti efisiensi power, jarak, dan juga delay dalam komunikasi. Untuk sasaran komparatif itu terdapat dua bagian, yang mana yang pertama itu membandingkan 8 mekanisme FTM dari dua kategori utama. Yang pertama itu ada kategori hardware redundancy, contohnya adalah TMR, DMR plus, dan juga QMR. Lalu ada informational redundancy, seperti Hamming code, satu atau dua dimensi parity. Lalu untuk sasaran berikutnya adalah metrik evaluasi. Untuk keandalan kita menggunakan di paper ini menggunakan Architectural Vulnerability Factor atau AVF.
yang nanti akan diukur dalam menggunakan fault injection yang akan dilakukan injeksi kesalahan sekitar 10.000 simulasi kepada untuk mengevaluasi atau kalibrasi dalam hal keandalannya. Lalu untuk sumber daya itu menggunakan Power Delay Area Product atau PDAP yang akan dianalisis menggunakan Ceiling Vivado. Untuk metodologinya sendiri, alur penelitiannya itu terbagi menjadi alur preparation, yang mana pemilihan persiapan dengan melakukan pemilihan 8 FTM yang tadi, lalu akan dilakukan implementasi pada sirkuit AES 128, yaitu modul key expansion dan round. Selanjutnya, dalam simulasi keadaan akan melakukan inject 10.000 plus fault atau kesalahan ataupun error, yang mana untuk trigger single event upset model seperti stuck add dan juga bit flip. Selanjutnya, setelah melakukan inject kesalahan, kita akan menghitung yang AVF atau jumlah failure per total injection. Jadi kita akan menggunakan average-nya. Selanjutnya ada analisis penelitian yang akan dilakukan sintesis desain dengan Ceiling Vivado dan juga akan menghitung power delay area product untuk menghitung efisiensi power, delay, dan juga areanya. Terakhir kita di sini melakukan evaluasi dengan membandingkan trade-off AVF dan juga PDAP untuk pemilihan fault tolerance mechanism yang optimal. Di sini terdapat data-data yang dilakukan seperti injection simulation target, simulation time-nya, lalu ada AVF-nya, dan lain-lain. Selanjutnya untuk top performance dari setiap kategori, yaitu kategori pertama ada redundansi, hasil penelitian itu top performance-nya adalah TMR dengan improvement AVF-nya itu mencapai 60,8%. Dan juga untuk PDAP atau efisiensinya itu meningkat sebanyak 57%. Untuk suitable-nya itu lebih ke sistem balance. Jadi bukan hasil yang paling bagus dan juga bukan efisiensi yang paling sedikit. Maksud tanda panah di sini adalah meningkatkan efisiensi. Jadi semakin rendah nilai PDAP-nya itu semakin bagus. Lalu untuk UMR itu AVF improvement-nya sebanyak 69,7%. Berarti untuk tolerance-nya itu yang paling bagus. Akan tetapi pada PDAP-nya itu meningkat sebanyak 201%. Jadi pada di sini biaya yang dikeluarkan untuk power delay areanya itu lebih tinggi ataupun sangat tinggi dibandingkan dengan FTM yang sebelumnya. Akan tetapi metode KMR ini lebih bagus dilakukan dalam misi high reliability. Untuk DMR plus itu AVF improvement-nya itu paling sedikit, hanya 56%. Dan juga untuk PDAP-nya tidak terlalu tinggi, sebanyak 74%, yang mana suitable sangat bagus untuk deteksi dan juga koreksi. Lalu untuk informational redundancy itu ada Hamming dengan AVF 76%, kan tetapi PDAP-nya sangat tinggi, berupa 356%. Untuk suitable-nya itu lebih ke aplikasi yang lebih kritis. Untuk second dimension parity itu FEF-nya senilai 64,9%, sekitar 65%, dan PDAP increase-nya itu sebanyak 124%. Jadi untuk kompromi terbaik dalam informational redundancy itu berada di second
dimension parity. Lalu untuk analisis komparatif sendiri itu yang mana STM yang paling optimal untuk aplikasi luar angkasa. Sini kita akan mengkategorikan beberapa metodenya tadi seperti hardware. Itu STM terbaiknya itu ada di TMR yang mana PDAP itu sebanyak 57% dan juga AVF-nya itu 18,2%. Akan tetapi memiliki kelemahan berupa butuh 3 kali modul untuk mencapai nilai optimal. Selanjutnya untuk kategori informasional itu ada second parity yang tadi kan, tapi kelemahannya itu tidak bisa koreksi multi bit. Jadi hanya bisa koreksinya itu di single bit. Untuk kategori hybrid itu menggunakan gabungan antara Hamming dan juga TMR. Akan tetapi kelemahannya adalah sangat boros walaupun AVF yang diberikan adalah 91%. Jadi untuk rekomendasi pemilihannya itu jika kita memprioritaskan keandalan untuk misi kritis seperti navigasi, maka cocok menggunakan Hamming dan juga TMR, metode hybrid. Untuk prioritas efisiensi, lalu menggunakan satelit low cost, itu menggunakan metode tolerance TMR dan atau juga bisa menggunakan dua dimension parity. Untuk mendeteksi sederhana saja, ya, untuk mendeteksi error pada modul kita itu cukup menggunakan DMR. Jadi untuk poin kuncinya, STM memiliki trade-off masing-masing. Jadi untuk pemilihannya itu tergantung pada kebutuhan misi yang dilakukan. Jadi untuk kesimpulan utama, pertama adalah trade-off itu tidak terhindarkan. Jadi semakin tinggi keandalan, seperti yang tadi ada mencapai 11%, itu semakin besar konsumsi daya yang diperlukan. Yang mana menggunakan PDAP-nya sampai 4 kali baseline atau naik 4 kali lipat. Lalu untuk TMR itu sebagai solusi seimbang, mana AVF mencapai 60% hanya dengan plus 57% PDAP. Selanjutnya ada efektif terhadap sebagian besar kasus seperti AES 128 dan juga modul round. Lalu yang nomor 3, kesimpulan ketiga, early RTL analysis adalah kunci dari efisiensi. Metrik PDAP tadi bisa menghemat sebanyak 30-40% biaya desain. Jadi dengan menggunakan metrik PDAP terlebih dahulu sebelum melakukan misi, itu dapat menghemat biaya sebanyak 30-40%. Untuk rekomendasi strategisnya seperti jika misi high critical seperti yang dilakukan oleh NASA, untuk STM yang memberikan solusi adalah hybrid Hamming dan juga TMR yang mana walaupun PDAP-nya mencapai 587%, tapi untuk keandalannya sebanyak 91%. Kalau untuk misi low cost seperti CubeSat, itu solusinya adalah TMR dan juga partial redundancy karena fokus di critical path. Lalu untuk jangka waktu yang cukup rendah atau yang pendek seperti 3 tahun itu dapat menggunakan second dimension parity dengan hanya PHP mencapai 124%. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan Zulka yang telah memaparkan presentasinya. Kemudian kita memasuki sesi tanya jawab kepada rekan-rekan yang lain. Mungkin ada pertanyaan dapat diajukan 1 ataupun 2 pertanyaan. Saya izin bertanya, moderator. Ya, kepada rekan Anas kami persilakan. Mohon izin, sebenarnya terima kasih pada moderator. Izin ulang diri, nama saya Nasda Margaluh, PT 41210072. Izin bertanya kepada presenter rekan Zulko.
Penelitian ini tuh pakai AVF atau Architectural Vulnerability Factor sebagai metrik keandalannya. Jadi kenapa sih pakai itu dan apakah ada penghitungannya secara praktis di penelitian tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada rekan Anas atas pertanyaannya. Rekan Julka, apakah mau dijawab langsung ataupun ingin dikumpulkan pertanyaan rekan-rekan yang lainnya? Baik, terima kasih moderator. Mungkin akan kita langsung jawab saja. Jadi pertanyaannya itu adalah mengapa menggunakan VF atau Architectural Vulnerability Factor untuk metrik keandalannya, dan juga mungkin diberikan contoh untuk penghitungan secara praktis ya. Jadi penggunaan AVF ini untuk mengukur probabilitas dalam kegagalan sistem ketika terjadi kegagalan pada komponen kritis. Contohnya itu seperti mungkin register penyimpanan data ataupun yang lain. Metode AVF ini lebih akurat daripada metrik generik karena mempertimbangkan apakah error itu benar-benar mempengaruhi nilai output. Lalu untuk mungkin perhitungan praktisnya adalah tadi pada AVF itu terdapat rumusnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa perhitungan AVF itu adalah jumlah failure per total injection ya. Jadi keduanya ini kita akan kalikan 100% untuk mendapatkan nilai persentase tadi. Contohnya jika kita menginjeksikan seperti di sini 10.000 dan juga terdapat error berupa 200 data ataupun kesalahan output yang dilakukan sebanyak 200, maka itu jika kita kalikan maka 200 per 10.000 dikali 100% dengan nilai nantinya akan mendapatkan 2% dari AVF-nya. Seperti itu. Terima kasih kepada rekan Julka atas jawaban yang diberikan kepada rekan Anas. Apakah jawabannya sudah cukup ataupun ada yang ingin disampaikan lagi kepada rekan Julko? Terima kasih rekan Julko, sudah jelas sih, saya sudah paham juga setelah tadi diberitahu. Terima kasih juga moderator, saya kembalikan lagi moderator. Baiklah, kepada rekan-rekan yang lain, jika ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, kepada rekan Fadin, kami persilakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, saya Muhammad Fadil pertama dengan NPT 41210082. Di sini saya ingin bertanya kepada rekan Zulka. Pertanyaan saya yaitu, mengapa mekanisme fault tolerance menjadi semakin kritis dalam sistem elektronik luar angkasa di era New Space pada zaman saat ini? Sekian, terima kasih. Baiklah, kepada rekan Fadin, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada rekan Julka untuk menjawab pertanyaan dari rekan Fadin. Baik, untuk pertanyaan Fadin tadi itu berupa kenapa mekanisme fault tolerance ini semakin kritis dalam sistem elektronik luar angkasa. Jadi alasannya itu karena perubahan tren industri, yang mana terjadi perubahan dari misi luar angkasa yang awalnya itu sepenuhnya diatur oleh pemerintah, itu berubah ke misi komersial. Contohnya pada satelit Leo, CubeSat, ataupun yang sering kita ketahui adalah Starlink, berupa komersial yang mana memiliki
atau dimiliki oleh sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya, karena sistem kini banyak menggunakan komersial off the shelf atau COTS untuk efisiensi biaya dan juga untuk partikel radiasi yang dapat menyebabkan single event upset itu berpotensi mengakibatkan kegagalan pada misi kritis. Jadi seperti kehilangnya satelit, hilangnya kendali pada satelit. Jadi satelitnya nanti akan mengorbit secara bebas. Makanya diperlukan mekanisme fault tolerance ini untuk memastikan sistem tetap beroperasi dengan benar walaupun terjadi gangguan. Nah, walaupun nanti tetap gangguannya itu terlalu banyak, itu masih dapat dilakukan pengendalian satelit untuk diturunkan kembali ke bumi ataupun nanti akan diganti oleh satelit yang lain seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan Julka atas jawaban yang diberikan. Rekan Fadin, apakah pertanyaan sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut kepada rekan Julko? Oh, jawabannya sudah sangat bagus. Saya sudah puas. Terima kasih. Baiklah, mungkin kita sudahi saja atau cukupkan saja presentasi dari rekan Julko kali ini. Mungkin saya kembalikan kepada rekan Julko untuk menutup presentasinya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan memperhatikan presentasi yang saya sampaikan. Mungkin terdapat beberapa salah kata dalam penjelasan. Saya mohon maaf. Dengan ini saya tutup presentasi kali ini. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.